Dua perempuan muda dari Belanda datang ke Panama untuk menikmati alam, belajar bahasa Spanyol, sekaligus menjadi relawan untuk membantu anak-anak setempat. Mereka masih muda, mereka punya banyak rencana, dan tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa perjalanan tersebut justru akan menjadi perjalanan terakhir mereka. Mereka adalah Chris Krimes berusia 21 tahun dan Liesen Vroon berusia 22 tahun. Keduanya berasal dari Amersfoort, Belanda. Chris dikenal sebagai perempuan yang kreatif, terbuka dan bertanggung jawab, sementara Liesen dikenal sebagai sosok yang optimis, aktif dan memiliki semangat tinggi. Mereka bahkan sudah bekerja dan menabung selama sekitar 6 bulan untuk membiayai perjalanan ke Panama. Tujuannya bukan sekedar berlibur. Mereka ingin mendapatkan pengalaman baru sebelum melanjutkan kehidupan mereka. Pada 15 Maret 2014, Chris dan Liesen akhirnya tiba di Panama. Selama kurang lebih 2 minggu, semuanya berjalan seperti yang mereka rencanakan. Mereka berkeliling, menikmati pemandangan, dan mengenal tempat-tempat baru. Sampai akhirnya, pada 29 Maret, mereka tiba di sebuah daerah bernama Bouquet. Di sana mereka berencana tinggal bersama keluarga lokal selama sekitar 1 bulan. Mereka juga sudah memiliki rencana untuk menjadi relawan dan membantu anak-anak di daerah tersebut. Semuanya tampak baik-baik saja. Sampai datanglah tanggal 1 April 2014. Hari yang awalnya terlihat seperti hari biasa, tetapi kemudian menjadi awal dari salah satu misteri paling membingungkan di Panama. Pagi itu, sekitar pukul 11, Chris dan Liesen meninggalkan tempat mereka menginap. Mereka membawa beberapa barang penting, di antaranya telepon dan kamera. Tujuan mereka adalah sebuah jalur pendakian bernama El Fiesta. Jalur ini berada di kawasan pegunungan dekat Bouquet. Pemandangannya memang terkenal indah, tetapi di balik keindahan itu, kawasan tersebut juga bukan tempat yang mudah untuk dijelajahi. Hutannya lebat, medannya cukup curam, dan beberapa bagian jalur bisa membuat seseorang kehilangan arah. Namun saat itu, Chris dan Liesen sepertinya tidak menganggap perjalanan tersebut berbahaya. Mereka berjalan, mereka menikmati pemandangan, mereka juga mengambil beberapa foto. Tidak ada yang terlihat aneh, setidaknya sampai beberapa jam kemudian. Sekitar pukul 4:39 sore, terjadi sesuatu yang sampai sekarang menjadi salah satu petunjuk terpenting dalam kasus ini. iPhone milik Chris digunakan untuk melakukan panggilan darurat. Beberapa menit kemudian, sekitar pukul 4:51, ponsel Liesen juga digunakan untuk mencoba menghubungi layanan darurat. Tetapi panggilan itu tidak berhasil tersambung. Di daerah tersebut, sinyal telepon memang sangat terbatas. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada pesan yang menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tidak ada rekaman suara yang bisa memberitahu apa yang mereka alami. Yang tersisa hanyalah satu fakta. Mereka mencoba meminta pertolongan. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi kabar dari Chris dan Liesen. Keesokan harinya, keduanya tidak datang ke janji yang sebelumnya sudah mereka miliki dengan seorang pemandu lokal. Orang-orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Chris dan Liesen seharusnya sudah kembali, tetapi mereka tidak pernah muncul. Pencarian pun dimulai. Tim pencari menyisiri kawasan hutan. Anjing pelacak dikerahkan. Keluarga mereka datang ke Panama. Pihak berwenang Belanda juga ikut membantu. Bahkan keluarga Chris dan Liesen menawarkan hadiah sebesar $30.000 Amerika untuk informasi yang bisa membantu menemukan mereka. Namun hari demi hari berlalu. Tidak ada Chris, tidak ada Liesen, tidak ada petunjuk yang benar-benar bisa menjelaskan kemana mereka pergi. Sampai akhirnya, perhatian penyelidik mulai tertuju pada sesuatu yang masih mereka tinggalkan. Ponsel mereka. Dari pemeriksaan perangkat tersebut diketahui bahwa setelah panggilan darurat pertama, ponsel masih beberapa kali digunakan. Artinya, setelah keadaan berubah menjadi darurat, setidaknya salah satu dari mereka masih memiliki akses ke telepon. Ponsel Liesen kemudian kehabisan baterai. Sementara iPhone milik Chris
beberapa kali dinyalakan kembali. Kemungkinan besar ponsel tersebut digunakan untuk mencoba mencari sinyal, tetapi tidak ada panggilan yang berhasil dilakukan. Kemudian pada 11 April, iPhone tersebut kembali dinyalakan. Tidak lama kemudian, ponsel itu dimatikan, dan setelah itu tidak pernah digunakan lagi. Namun ternyata ponsel bukanlah satu-satunya petunjuk. Ada sesuatu yang jauh lebih aneh. Pada malam 8 April, kamera digital milik Lisen mengambil sekitar 90 foto. Dan foto-foto itu bukan foto pemandangan, bukan foto tempat wisata, bukan pula foto biasa diambil seseorang saat sedang berlibur. Foto-foto tersebut diambil dalam kondisi yang hampir sepenuhnya gelap. Bayangkan, kalian berada di tengah hutan. Hari sudah malam, tidak ada lampu kota, tidak ada rumah, tidak ada jalan yang jelas. Dan kemudian, seseorang menyalakan kamera, lalu mengambil foto. Beberapa foto hanya memperlihatkan ranting, ada batu, ada benda yang sulit dikenali, ada sesuatu yang tampak seperti tali atau bagian dari tas. Dan salah satu foto bahkan memperlihatkan bagian belakang kepala yang diyakini sebagai Chris. Pertanyaannya, untuk apa foto-foto itu diambil? Apakah mereka sedang mencoba mencari jalan? Apakah mereka sedang mencoba memberi tanda? Atau ada sesuatu yang terjadi pada malam itu? Sampai sekarang, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Minggu demi minggu berlalu, pencarian terus dilakukan, tetapi Chris dan Lisen tetap tidak ditemukan. Hingga akhirnya, sekitar 10 minggu setelah mereka menghilang, muncul sebuah petunjuk yang mengubah arah pencarian. Pada 14 Juni, seorang perempuan lokal menyerahkan sebuah ransel berwarna biru kepada pihak berwenang. Ransel tersebut ditemukan di dekat sungai, tidak jauh dari kawasan Alto Romero. Dan ketika diperiksa, ternyata ransel itu milik Lisen. Di dalamnya masih terdapat beberapa barang. Ada uang tunai, kacamata hitam, kartu asuransi, botol air, kamera digital, dan telepon mereka. Yang membuat semua semakin membingungkan adalah kondisi sebagian besar barang tersebut. Barang-barang itu masih berada dalam keadaan cukup baik, meskipun sudah berminggu-minggu sejak Chris dan Lisen menghilang. Jadi muncul pertanyaan baru. Bagaimana ransel itu bisa sampai di sana? Apakah mereka membawanya sendiri? Apakah ransel tersebut terbawa arus? Atau ada sesuatu yang terjadi sebelum ransel itu ditemukan? Dan yang paling penting, di mana Chris dan Lisen? Setelah ransel ditemukan, pencarian kembali difokuskan ke kawasan sungai. Tidak lama kemudian, celana pendek denim milik Chris ditemukan di atas sebuah batu. Lokasinya berada beberapa kilometer dari tempat ransel ditemukan. Lalu, muncul penemuan yang jauh lebih mengerikan. Beberapa tulang manusia ditemukan. Salah satunya ditemukan bersama sebuah sepatu yang masih berisi kaki. Pencarian kemudian terus dilanjutkan. Puluhan fragmen tulang ditemukan di sepanjang kawasan sungai. Pemeriksaan DNA akhirnya memastikan bahwa sebagian tulang tersebut berasal dari Chris dan Lisen. Tetapi jumlah bagian tubuh yang ditemukan ternyata sangat sedikit dibandingkan keseluruhan jasad mereka. Sebagian besar tidak pernah ditemukan, dan sampai sekarang tidak ada bukti yang benar-benar bisa menjelaskan secara pasti bagaimana mereka meninggal. Inilah yang membuat kasus Chris dan Lisen terus menjadi misteri. Ada beberapa kemungkinan yang kemudian muncul. Salah satu teori yang dianggap masuk akal adalah mereka tersesat. Mungkin mereka melewati jalur yang salah, kemudian semakin jauh masuk ke kawasan hutan. Di tengah perjalanan, salah satu dari mereka mungkin mengalami kecelakaan. Bisa saja terjatuh atau mengalami cedera. Dalam kondisi seperti itu, mereka kemudian mencoba mencari bantuan. Teori seperti ini dianggap mungkin oleh sejumlah pihak. Tetapi masalahnya, bukti yang tersedia tidak cukup untuk menjelaskan seluruh kejadian. Karena masih ada banyak pertanyaan. Mengapa panggilan darurat dilakukan? Mengapa ponsel beberapa kali dinyalakan? Mengapa puluhan foto diambil dalam kegelapan? Bagaimana ransel mereka bisa ditemukan di dekat sungai? Dan mengapa hanya sebagian kecil dari jasad mereka yang berhasil ditemukan?
Karena pertanyaan-pertanyaan itulah, berbagai teori lain kemudian bermunculan. Sebagian orang menduga ada pihak lain yang terlibat. Namun di sini kita harus berhati-hati. Dugaan bukanlah fakta. Tidak ada bukti yang cukup untuk memastikan bahwa Chris dan Lucien dibunuh. Begitu juga tidak ada bukti yang bisa memastikan secara mutlak bahwa mereka hanyalah mengalami kecelakaan. Sampai hari ini, jawaban yang benar-benar pasti masih belum ditemukan. Mungkin jawabannya ada di antara hutan dan sungai tempat mereka terakhir terlihat. Ada bagian dari kisah ini yang selamanya akan menjadi misteri. Yang jelas, perjalanan yang awalnya mereka bayangkan sebagai sebuah pengalaman indah, justru berubah menjadi perjalanan terakhir bagi dua perempuan muda tersebut. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.